Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, baraya, sedulur-sedulurku sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Agung Wisnuwardana, dalam catatan pikiran saya. Sahabat, kawan-kawanku, dalam hidup ini, apalagi kita hidup bersosial, ada orang yang diposisikan sebagai pemimpin, ada pihak lain yang diposisikan sebagai yang dipimpin. Itulah fenomena kepemimpinan. Mungkin di antara sahabat sekalian ada yang menjadi pemimpin, apakah karena ditunjuk ataukah karena memang Anda ingin jadi seorang pemimpin. Ketika menjadi seorang pemimpin, maka hal yang penting adalah dia memberikan riayah, memberikan pelayanan. Tapi tidak hanya itu. Ketika kita, sahabat, kawanku sekalian, menjadi pemimpin, maka pada saat itu juga Anda harus bersiap untuk dikritik sepedas apapun. Oleh karena itu, seorang pemimpin seharusnya nggak mudah baper, nggak mudah bawa perasaan. Apalagi kemudian main pukul terhadap yang dipimpin, main damprat terhadap yang dipimpin, main tangkap terhadap yang dipimpin. Kalau pemimpin model begini, jelas pemimpin yang tidak bisa menerima kritik dan jauh dari konteks riayah. Sahabatku, apalagi seorang pemimpin negara yang dia memiliki rakyat jutaan, di mana rakyat itu bisa jadi ada yang sepakat dengan ide dia, ada yang tidak sepakat dengan ide dia. Oleh karena itu, seorang pemimpin seharusnya, apalagi pemimpin negara, sekali lagi, dia harus legowo, harus tenang, menerima kritik sepedas apapun juga. Dan dia harus konsentrasi fokus untuk mengurus rakyatnya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Persoalannya, sahabatku, dunia kita ini mengalami kondisi perubahan yang drastis. Semenjak Perang Dunia Kedua, terus kemudian selanjutnya dunia dikuasai oleh demokrasi, dan demokrasi ini akhirnya memunculkan kekuasaan yang oligarki. Kekuasaan yang ditentukan oleh segelintir orang, di mana segelintir orang ini kemudian yang memainkan peran penting dalam menentukan arah politik dan arah ekonomi sebuah bangsa. Seorang pemimpin pun kadang hanyalah, atau seringkali hanyalah tangan panjang dari para oligark. Siapa para oligark itu? Mereka yang punya modal besar, mereka para kapitalis, mereka para investor. Nah, akhirnya apa? Pemimpin yang menjadi tangan panjang dari para oligark ini cenderung anti kritik. Apabila ada kepentingan para oligarknya yang merasa terganggu. Inilah persoalan hari ini yang terjadi. Maka Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarki, ya, seorang profesor dari Northwestern University yang cukup mengamati fenomena oligarki, termasuk oligarki yang ada di Indonesia, dia mengatakan para oligark itu men-set agenda, kemudian rakyat diminta untuk memilih. Tidak ada calon pemimpin dalam sebuah negara yang dapat bersaing tanpa duit yang banyak. Akhirnya apa? Kekayaan pribadi atau di-backing oleh kelompok oligark ini, mereka bisa memenangi percaturan dalam kepemimpinan. Jeffrey A. Winters kemudian juga mengatakan sesuatu yang menarik. Tujuan para oligark yang mengendalikan demokrasi di Indonesia itu adalah untuk tujuan pertahanan dan pembelaan kekayaannya. Yang menarik lagi ini, kata Jeffrey A. Winters, sifat oligarki di Indonesia itu berdasarkan ideologi bagi-bagi, ya. Ideologi tanda petik bagi-bagi di antara segelintir orang di atas. Narasi kadang disebut dengan gotong royong, ayo kita gotong royong. Narasi dengan kata-kata, ayo kita musyawarah mufakat. Itu maknanya tidak lain dan tidak bukan adalah tanda petik bagi-bagi. Nah, yang menarik, bagi-bagi itu bisa dilakukan dengan senyum atau bertingkah seram.
untuk bergening. Tetapi intinya ya bagi-bagi itu sebenarnya. Ini kata Jeffrey A. Winters ya. Saya hanya membuat benang merah dari apa yang dia katakan. Nah, inilah wujud dari demokrasi itu yang melahirkan kepemimpinan dengan corak oligarki yang ditentukan oleh kekuasaan para kapitalis. Hal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Rutherford pada tahun 1876. Bahwa dia mengatakan bahwa di Amerika itu demokrasi itu sebenarnya from company, by company, and for company, ya, dari korporasi untuk korporasi oleh korporasi. Inilah yang kemudian menjadi gelindan sengkarut kepemimpinan dalam konteks negara. Nah, dari sinilah kemudian mereka anti kritik. Dan ketika anti kritik itu terjadi, muncullah fenomena matinya pengkritik akibat oligarki itu. Kalau saya mengambil istilah dalam teaternya Butet Kertarajasa, matinya tukang kritik. Kenapa? Karena tak ada ideologi lagi, tidak ada idealisme dalam memperjuangkan keinginan rakyat. Yang ada adalah hanya kepentingan segelintir orang. Ini persoalannya. Banyak pihak akhirnya cenderung menjadi penjilat kekuasaan agar dapat bagi-bagi kue kekuasaan. Daripada kritis kepada kekuasaan, daripada kritis kepada pemimpin yang penuh resiko, mendingan dapat bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kue kekuasaan. Itu jauh lebih enak. Ini bila dikaitkan dengan sistem yang lebih luas lagi, apa yang terjadi di dunia? Negara adidaya mencerca negara yang menjadi negara berkembang di dunia ketiga. Negara besar memposisikan dirinya dengan setting agenda besar. Mereka memposisikan sebagai negara-negara penjajah yang dikuasai oleh para kapitalis besar, para pemodal besar dari multinational corporation. Mereka kemudian mendikte negara-negara berkembang itu dengan arah setting mereka. Akhirnya apa? Rezim di wilayah dunia ketiga, di negara dunia ketiga hanyalah menjadi tangan panjang dari keinginan para penjajah dari negara-negara besar. Ini yang menjadi persoalan. Ini mungkin nyambung dengan apa yang dikatakan Mike Pompeo. Dia mengatakan bahwa investor itu lebih senang sekali pada suatu negara yang memiliki kebebasan agama yang luas. Kebebasan beragama sebagai tempat lebih terbuka dan lebih berisiko kecil kepada para investor. Apa yang dimaknai oleh dia? Dalam pandangan Barat, berpegang teguh pada agama itu akan mengganggu kepentingan mereka. Wabil khusus kalau kita masukkan dalam perspektif Islam, dalam pandangan Barat, sikap kaum muslimin yang kuat berpegang teguh pada prinsip akidah dan syariah Islam amat mengganggu kepentingan ekonomi mereka. Sahabatku sekalian, hari-hari ini kita menghadapi suatu pertempuran. Pertempuran wacana, pertempuran peradaban, benturan peradaban. Kapitalisme yang di-backup oleh rezim anti-Islam, rezim dolim anti-Islam, melawan para pejuang Islam, wabil khusus para pejuang syariah dan khilafah. Inilah yang menjadi penyebab utama dikriminalisasinya para pejuang Islam. Hari-hari ini kita mendengar ada nama Ustadz Ali Mudin Baharsah, ya, yang dikriminalisasi. Kemudian ada nama Ustadz Ahmad Qazinuddin, ketua dari Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat. Mereka mengalami kriminalisasi proses yang ada seperti sekarang ini. Mereka menjadi martir hari ini, menjadi pejuang Islam yang menjadi garda terdepan melawan kapitalisme yang didukung oleh rezim zalim anti-Islam. Oleh karena itu sahabatku sekalian, di bulan Ramadan yang mulia ini nanti, saya mengajak pada antum sekalian, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, kemudian baraya, sedulur-sedulurku sekalian, dimanapun Anda berada, ayo kita raih pahala besar di bulan penuh mulia ini. Dengan apa? Dengan melanjutkan perjuangan, pembelaan dan perlawanan. Pembelaan kepada pejuang-pejuang Islam dan perlawanan kepada kapitalisme dan para agennya dari kalangan rezim zalim anti-Islam. Oleh karena itu sahabat sekalian, jangan lupa
Ramadan ini kita banjiri sosial media kita dengan perlawanan melawan kapitalisme, melawan kezaliman, membela pejuang-pejuang Islam, dan tentunya adalah melawan kezaliman rezim yang terus mendolimi rakyatnya dan anti-Islam. Ada satu hadis Nabi Allah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Sayyidus Suhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qala ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqattalahu. Penghulu syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang yang berkata di hadapan seorang penguasa yang zalim, lalu dia memerintahkannya pada kemakrufan dan melarangnya terhadap kemungkaran, kemudian penguasa itu membunuhnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Mari kita raih pahala seperti Abdul Muttalib, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, mohon maaf. Dengan apa? Terus menasihati para penguasa zalim agar dia balik kepada kemakrufan, menjauhi kezaliman, dan membebaskan para pejuang Islam dari rekayasa dan kriminalisasi. Saya Agung Wisnuwardana, sampai jumpa lagi di catatan pikiran saya lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.